Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke bagian ayo kita berlatih 9.1 matematika kelas 8 semester 2. Nomor 1, diagram di bawah ini menunjukkan data penjualan beberapa jenis televisi di toko elektronik Wawan Jaya Makmur pada bulan Januari. Di sini kita tulis dulu supaya mudah nanti pengerjaannya. Di sini adalah angka 12 ya. Angka 12 di sini 20. Berarti yang ini 16, yang ini 20, 21, 22, terus yang ini 10, 11, 12 ya, 12, yang ini 15, 16, 17, 16, 17, 18, dan satu lagi 14. Dan sekarang pertanyaannya, pada bulan tersebut TV merek apa yang terjual paling banyak dan paling sedikit? Jadi kita mencari merek TV yang paling banyak terjual. Jadi untuk jawaban yang A, paling banyak terjual, nah di sini skala tertinggi ada di 22. Berarti TV-nya adalah merek D. Jadi yang paling banyak yaitu TV merek D. Nah, yang terjualnya itu adalah 22. Dan sekarang kita lihat TV yang paling sedikit. 1, 2, ada 2 ya. Ada 2 yang mereknya itu A dan merek E. Ini sama-sama bernilai 12. Jadi yang paling sedikit itu berarti TV A dan TV D. TV A dan TV D itu sebanyak 12 buah. Dan sekarang yang B, berapa total TV yang terjual pada toko tersebut berdasarkan diagram di atas. Untuk B, total TV ini jumlah total TV, berarti kita jumlahkan dari TV A di sini sampai TV G. Kita jumlahkan. Jadi jumlah TV A ditambah TV B. Nah, TV A tambah TV B, terus ditambah TV C tambah TV D tambah TV E dan terus TV F dan TV G. Jadi kita jumlahkan keseluruhannya. Kita lihat di TV A itu berjumlah 12. TV A berjumlah 12 ditambah TV B. TV B itu 20, C 16. TV B 20, C-nya 16. Terus TV D-nya 22 dan E-nya 12. TV D-nya 22 dan E-nya 12 dan TV E ya. Terus TV F 18, TV F 18 dan TV G 14. Jadi di sini tambah 18 ditambah 14. Jadi kita jumlahkan sekarang 12 tambah 20 32 tambah 16 48 ditambah 22 jadi 70 tambah 12 82 tambah 18 jadi 100 tambah 14 jadi 114 buah TV. Ini jawaban untuk soal nomor 9.1. Soal nomor 2, diagram di bawah ini menunjukkan data banyaknya siswa kelas 9 SMP Ceria tahun 2007 sampai 2013. Banyak siswa perempuan kelas 9 pada tahun 2007 adalah 55%. Kita lihat data dari 2007. Jumlah totalnya itu jumlah siswa ada 100 ya. Jumlah siswanya ada 100. Jadi
kalau di sini diketahui yang perempuan, kita tulis PR saja, perempuan itu 55%. Jadi 55% dari 100. Jadi dikali 100. Jadi jumlah siswa perempuannya itu adalah 55. Ini untuk yang perempuan. Berarti untuk laki-laki di sini sama dengan LK ya, saya tulis LK laki-laki 100 dikurangi 55 atau sama dengan 45 siswa untuk laki-laki. Atau kalau dibuat persentase berarti yang ini adalah 45%. Jadi yang perempuan 55%, laki-laki adalah 45%. Dan sekarang banyaknya siswa perempuan kelas 9 pada tahun 2012 adalah 40%. Perempuan tahun 2000, yang ini tadi 2007 ya, 2007, yang ini satu lagi 2012. Kita lihat betul 2012 adalah 40%. Berarti dikali jumlah siswanya itu yang 2012 berarti sekitar di sini. 2012 kita perbesar dulu. 2012 ini 2007, 2008, 2012 berarti kita tarik garisnya. Nah, ada 160 siswa. Jadi kali 160 siswa sama dengan berarti ada 64 perempuan. Ada 64 perempuan. Berarti untuk laki-lakinya, untuk siswa laki-laki itu berarti 60%. 60% dari 160. Jadi sama dengan 96 untuk laki-laki. Dan sekarang pertanyaannya, kita lihat pertanyaannya. Apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan pada tahun 2007 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2012? Jelaskan jawabanmu. Nah, di sini ada dua. Jadi kalau berdasarkan persentase, jadi siswa perempuan tahun 2007 lebih besar dibanding persentase siswa laki-laki tahun 2007. Jadi kalimatnya seperti itu. Jadi kalau berdasarkan persentase perempuan tahun 2007 itu persentasenya lebih besar dibanding siswa laki-laki tahun 2007. Tapi kalau dilihat dari jumlah, dari jumlah siswa perempuan itu yang tahun 2007 lebih sedikit dibanding siswa laki-laki, bukan 2007 ya, berarti yang ini, oh iya betul, siswa perempuan yang tahun 2007 lebih sedikit dibanding siswa laki-laki tahun 2012. Nah, 2012. Oh ya, ini untuk ini, jadi ini bukan 2007 tapi 2012. Ini 2012. Nah, jadi jawabannya seperti itu. Kalau berdasarkan persentase berarti mengalami penurunan. Sebenarnya mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan dari jumlah siswanya yang berbeda di tahun 2007 dan 2012. Tapi kalau berdasarkan jumlah berarti siswa perempuan itu jumlahnya bertambah namun persentasenya menurun. Soal nomor 3, diagram lingkaran di samping menunjukkan file yang terdapat dalam flash disk milik kereta yang berkapasitas 4 GB. Jadi setara dengan 4000. Jadi flash disk tersebut diisi dengan file musik, foto, dan buku ajar matematik dan lain-lainnya. Dan sekarang yang pertanyaan A, jika kereta ingin menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB, apakah kapasitas flash disk milik kereta masih cukup?
kita perhatikan yang ruang kosongnya di sini adalah 10% ruang kosong. Jadi untuk yang A di sini ruang kosongnya kita tulis dulu, ruang kosong di sini adalah 10%. Jadi 10% dari 4.000 ya. Dari 4.000 jadi dikali 4.000. 10% dari 4.000. Jadi ini adalah kita coret, persen coret, 10 kali 40 adalah 400 mega. Dan ini adalah sisanya yang belum terisi. Dan sekarang karena Reta ingin menambah file sebanyak 750 mega untuk buku ajar baru, berarti ini tidak cukup. Jadi kekurangannya adalah tinggal kurangkan saja 750 kurangi 400 jadi yaitu 350 megabyte. Ini kekurangan dari flashdisknya. Jadi ruang kosongnya kekurangan 350 mega ya jika ingin memasukkan 750 mega. Jadi sekarang jawabannya adalah apakah kapasitas flashdisk milik Reta masih cukup? Jawabannya tidak cukup karena ruang kosong lebih kecil dari jumlah file yang akan dimasukkan. Nah, jadi kekurangannya adalah 350. Dan sekarang untuk yang bagian B, jika Reta tidak ingin menghapus file foto, file data buku ajar, dan file data lainnya di flashdisknya, berapa persen dari keseluruhan musik yang harus dihapus agar data buku ajar baru dapat ditambahkan ke dalam flashdisk? Tadi yang di B sudah dibahas, bukan yang di B, yang di A sudah dibahas. Jadi kurangnya itu adalah 350 mega. Ini kekurangannya. Dan sekarang kita cari yang di foto musik. Musik itu 20%. Ini untuk musik ya, 20%. Jadi 20% itu adalah 20/100 dikali 4.000. Jadi ini sama dengan ini coret 20 kali 40 adalah 800. Ini musik. Yang terpakai musik adalah 800 megabyte. Jadi untuk jika mau dihapus agar buku ajar yang baru bisa dimasukkan ke dalam flashdisk, karena yang dibutuhkan adalah 350. Jadi tinggal dihapus saja 350-nya. Jadi dari musik ya, yang 300. Jadi berapa persen dari keseluruhan file musik yang harus dihapus agar data buku ajar baru dapat ditambahkan? Nah, di sini jadi ini yang 350 per 800. 350 per 800 sebentar. Jadi 350 per 800 nah dikali 100%. Jadi sama dengan ini habis 35 jadi 4 kali 8 32 ya, 32. Jadi 30 bagi 8 yaitu 3 itu 24. 60 bagi 8 yaitu 7. Jadi 43,7%. Nah, jadi sekarang berapa persen dari keseluruhan file musik yang harus dihapus? Jadi sebesar 43% file musik dari keseluruhannya yang harus dihapus. Jadi kalau dihapus sebesar 43,7%, berarti Reta akan mendapatkan tambahan ruang kosong sebesar 350 mega. Jadi jawabannya seperti ini untuk soal nomor berapa ini? Soal nomor 3 ya. Untuk soal nomor 3 jadi caranya seperti ini. Soal nomor 4, tabel di samping menunjukkan album pada file musik di dalam flashdisk milik Reta. Ini soalnya sepertinya tidak berhubungan dengan soal nomor 3 walaupun ada beberapa kemiripan yang di bagian di sini. Dia ingin menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 mega
Akan tetapi dia hanya ingin menghapus beberapa file musik miliknya dengan syarat maksimal 3 album pada file musik miliknya yang dihapus. Apakah mungkin miliknya yang file musik miliknya yang dihapus gitu dan buku ajarnya bisa masuk gitu ya ke dalam flash disk di sini. Dan karena pengen yang dihapusnya adalah 3, jadi kita ambil optionnya seperti ini. Jadi kita hapus album yang terbesar dulu. Di sini adalah 125, 152 dan yang terbesar satu lagi adalah 95. Jadi kita jumlahkan 125 ditambah 152 ditambah 95. Kita jumlahkan 5 ditambah 100 ini 152 ya. 5 ditambah 2 itu 7 jadi 12. Ini angka 2 ya. 12 bawah 1 3, 5, 3, 8 jadi 17 jadi 3. Ini dari 3 album yang memiliki kapasitas terbesar itu hanya 372. Sedangkan kapasitas buku ajarnya adalah 750. Jadi tidak bisa dimasukkan. File buku ajarnya ke dalam flash disk kecuali dihapus lagi beberapa album. Jadi sebagai contoh kalau kita jumlahkan ini yang file 75 kita jumlahkan dulu ya. Ditambah 85 ditambah berapa ini 125 terus ditambah 48 ditambah 152 ditambah 95 ditambah 66 ditambah 85 dan ditambah 69. Tadi saya sudah hitung, ini totalnya saja 800, sedangkan buku ajar 750. Jadi yang disisakan paling hanya satu album yang memiliki kapasitas lebih kecil dari 50. Jadi yang lebih kecil dari 50. Jadi kalau 800 ini albumnya adalah 750 dikurangi 50 berarti yang tersisa adalah 50. Jadi kita cari album musik yang di bawah 50 yaitu album D. Jadi semuanya yang ini dihapus dan sisakan 1. Jadi kalau yang dihapusnya hanya 3 berarti tidak mungkin. Soal nomor 5, science. Data panjang kecambah dalam kondisi lingkungan yang gelap dan terang selama 7 hari disajikan dalam grafik berikut. Kapan selisih panjang kecambah yang diletakkan di tempat gelap dan terang menjadi 7,6? Bagaimana kalian menentukannya? Kita perhatikan di sini di hari-hari pertama ini perbedaannya cuman perhatikan 1,1 dengan 1,2. Ini cuma 0,1. Yang kedua ini 7,7, jadi tinggal dikurangkan saja. Data yang di ini warna biru itu yang gelap ya. Gelap dikurangi terang nih. Gelap dikurangi terang. 77 kurangi 54. Yang ini datanya cuman 23 ya, 23. 2,3 maksudnya. Terus yang ini 13 dengan 8. Ini datanya berarti cuman 5,1, 13,1 ya, ini berarti 5,1. Dan yang ini kita coba hitung, 15,8 dikurangi 9,5 berarti yang ini datanya adalah 6 ya, 6,8. Dan di hari selanjutnya, di hari kelima kita perhatikan 18,1 dikurangi 10,5 dan ya ini adalah 7,6. Jadi tinggal kurangkan saja data yang di tempat gelap dikurangi data yang di tempat terang. Jadi kita perhatikan di data yang di tempat gelap ternyata kecambah memiliki pertumbuhan lebih pesat. Jadi kalau yang B, jika kalian ingin menanam kecambah, manakah yang akan kalian pilih, menanam di tempat gelap dengan pertumbuhan yang cepat atau di tempat terang dengan pertumbuhan yang lambat?
Jika ini berhubungan dengan pertanian, tentu kita ingin menanam lebih cepat ya, menanam lebih cepat. Berarti di tempat gelap. Jadi yang digunakan adalah di tempat gelap.